pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kepala desa, termasuk salah satunya adalah terkait masalah BUMDes. Barangkali ada surat edaran yang dari kementerian kalau tidak salah terkait bagi BUMDes yang bermasalah itu belum bisa mendapatkan dana dana pernyataan modal. Barangkali di situ ada pembatasan, kecuali permasalahan BUMDes itu sudah selesai, baru kemudian bisa ada pernyataan modal. Di samping itu kami tentu kehadiran kami di sini adalah ingin mendengarkan, barangkali ada hal-hal yang sangat prinsip dan krusial yang perlu disampaikan baik dari kementerian langsung terkait bagaimana bicara tentang advokasi ini, bagaimana kemudian kita bicara tentang pembangunan desa. Nah, kalau kita bicara di undang-undang desa itu kan salah satu juga yang menjadi penghalang bagi kepala desa ini, kalau dalam aspek hukum memang mereka kalau ada bermasalah dengan hukum tidak ada pendampingan. Ada beberapa kami di desa kami yang bermasalah secara hukum itu tidak ada pendampingan karena memang tidak ada regulasi juga yang mengatur hal itu terkait tentang pendampingan bagi kepala desa yang bermasalah secara hukum. Kemudian tentu kami memohon ada wejangan yang terkait bagaimana pengembangan BUMDes ke depan. Nah, itu beberapa tujuan yang kami inginkan langsung bertemu dengan Bapak Ibu yang berada di Kementerian Desa. Kalau Pak Pak Dani barangkali sudah pernah ketemu di acara kemarin, ada materi kalau tidak salah. Iya, dengan bersama kementerian, saya ada di situ Pak. Ya. Terkait tentang ketiga PD. Ya. Barangkali itu Pak yang beberapa hal yang nanti sebentar kawan-kawan atau teman-teman kita dari kepala-kepala desa akan mengajukan beberapa pertanyaan pada di Direktorat Advokasi ini untuk kemudian bisa kami jadikan beberapa hal yang bisa kurang kebahas. Barangkali itu kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung saja saya sudah tadi sudah banyak dibuka oleh Pak Pangeran Rusli dan Pak Suardani. Memang kalau tadi dilihat, tadi dengar bersama-sama pertanyaan yang pertama itu BUMDes yang bermasalah. Sampai seluruh Indonesia masalahnya adalah transisi untuk menuju pemenuhan terhadap regulasi PPU desa yang baru. Baik itu Badan Usaha Milik Desa Skala Lokal Desa maupun BUMDesa Bersama. Yang BUMDesa Bersama ini tipenya juga banyak. Ada BUMDesa Bersama yang dibentuk karena kesepakatan antar beberapa desa. Ada juga karena BUMDesma yang dibentuk untuk transformasi UPK DAPM atau UPK dana bergilir yang bergabung dengan jenis-jenis usaha lain. Masalahnya beragam, tetapi yang paling utama kalau dari permukaan adalah peraturan desa yang 9 tahun lalu kami penelitian di lapangan itu banyak sekali perdes dan anggaran dasar yang menjadi lahiran perdes itu masih tumpang tindih. Jadi masih mengutip aturan yang lama yang nggak berlaku, kemudian pasti upload ke sini lolos, anak yang ada di tempat lain diupload nggak lolos dan sebagainya. Nah, ini kita perlu periksa bersama, jangan sampai di peraturan desa yang baru yang mengakui BUMDesa yang model baru itu masih ada undang-undang tahun 2004, undang-undang PK yang dicabut dan seterusnya. Fokus saja seperti di dalam template
aturan contoh dari di Permen Desa tentang Bumdesa itu ya Undang-Undang Desa, PP Bumdesa dan Permen Desa sudah cukup sebenarnya. Kalaupun ada peraturan bupati, upayakan jangan peraturan bupati yang versi lama. Beberapa daerah itu mencampurkan Perpu Pendirian Bumdesa tapi versi tahun 2015, yang sedangkan lebih tepat itu Perpu itu sekarang mengatur tentang bagaimana cara Bumdesa memperoleh akses bantuan hibah. Bagaimana Bumdesa itu yang sudah berdiri mendapatkan akses pemasaran ke luar pulau atau akar desa. Bagaimana Bumdesa itu bisa memperoleh pendampingan manajemen teknis. Saya ingin mendirikan satu pabrik. Nah, ini Bumdesa yang bermasalah di level aturan hukum per desnya. Pada waktu membahas anggaran dasar, kadang yang lewat begitu saja adalah tidak dibahas secara terbuka tentang gaji. Alasannya tabu. Misalnya penyertaan modalnya nanti habis. Padahal Bumdesa itu kalau tidak ada aspek gaji yang direncanakan dalam dokumen yang disebut rencana program kerja, maka dipastikan Bumdesanya mati. Misalnya tabu membahas gajinya Sanghati ex officio sekaligus sebagai penasehat Bumdesa. Itu harus dinyatakan terbuka dalam musdes. Saya pernah mendampingi di suatu musdes, itu tarik menarik akhirnya disepakati Sanghati atau Kades itu gajinya cukup 3 juta saja atau 2,5, sedangkan direkturnya 3 juta per bulan. Nah, pengawas itu juga segitu. Tapi ada juga yang 500.000, saya pastikan ya bubar itu biasanya. Tapi 500.000 itu dibuat masuk ideologis aja udah bubar. Nah, cukup. Buat beli makan di warung juga hilang. Jadi semangatnya akan mengalami demoralisasi dan akhirnya tidak ada yang bisa berbisnis. Nah, aspek yang lain ada salah kaprah misalnya masih mencantumkan komisaris. Komisaris itu tidak ada sejak tahun 2014 Undang-Undang Desa terbit, kemudian 2015 regulasi menyesuaikan, komisaris itu tidak ada di dalam Bumdesa. Tetapi direktur Bumdesa dapat menjadi komisaris ketika mendirikan unit usaha Bumdesa yang berbentuk PT, yang dia posisinya mewakili Bumdesa. Ini kalau dokumen sudah lengkap ketika masuk di kontrak desa dan diakui. Problem lain adalah beberapa Bumdesa itu bermasalah ketika menyusun anggaran rumah tangga. Di situ ada UMR. Jadi sekretaris bendahara itu gajinya UMR seperempat minimal, Pak. Mengapa itu dicantumkan? Karena sekretaris bendahara dan manajer-manajer itu atau divisi-divisi itu dialah yang menjadi ujung tombak. Kalau mereka tidak digaji sesuai standar UMR dan tidak diproyeksikan dalam waktu perencanaan program kerja Bumdesa, maka dipastikan Bumdesanya nggak jalan. Usaha apapun yang ditulis dengan bagus tidak akan jalan. Nah, ini komponen yang sering mudah ditemui. Jadi dianggap badan usaha desa itu hanya badan usaha sosial. Aktif aja dulu, gajinya belakangan. Karena tidak bisa begitu. 8 tahun lebih transformasi Bumdesa Bumdesma itu sejak awal dalam rencana program kerja sudah bisa mencantumkan berapa dana yang dibutuhkan dan berapa tingkat pengembaliannya dalam sekian tahun. Bahkan pinjaman di bank itu harus dicantumkan juga kalau diinginkan, dengan catatan hanya selesai pada waktu periode kepemimpinan atau kepengurusan direkturnya. Misalnya saya pernah menemani di satu Bumdesa di bank itu untuk lobby mendapatkan pinjaman 1M dengan jaminan aset Bumdesa dari Pak Suhani cerita. Nah, aset Bumdesa ini dengan catatan memang Bumdesa membeli dari proses kinerjanya, misalnya beli tanah dan bangunan. Nah, Bapak Ibu, ini agak berbeda aset Bumdesa yang dibeli dari hasil usaha itu dengan aset desa yang menjadi modal. Di PP 11, sebelum PP 11, memang peraturan menteri dalam negeri yang lama tentang aset desa itu masih mencantumkan tanah kas desa dan uang. Tapi setelah ada PP 11, karena ada beberapa fakta bahwa dikhawatirkan resiko aset desa hilang,
dijual belikan tanpa arah jelas ketika bumdes ada transaksi bahkan diajukan aset desa itu sudah hilang, maka di PP 11 dampaknya yang dirasakan adalah kalau ada aset desa berupa tanah dan bangunan, maka dia harus dikeluarkan dari neraca bumdesa. Ini terjadi pada satu bumdesa yang sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di Jawa Tengah, Pongkot Klaten. Kami kemarin di Musdes menyepakati untuk mengeluarkan 5 miliar dari neraca. Karena 5 miliar itu rinciannya berupa tanah yang digunakan untuk toko desa dan bangunan toko desa itu dan beberapa bangunan lainnya. Itu pun setelah bangunan itu dinilai penjusukan sekian tahun. Mereka mulai 2009, 2010 dinilai ulang dan itu dibantu oleh beberapa akuntan publik untuk menilainya. Sehingga diperkirakan 5 miliar keluar. Jadi inilah dampak dari PP 11. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan menyertakan aset desa sebagai modalnya bumdesa. Tetapi jalan keluarnya adalah kerjasama pemanfaatan aset desa. Itu bisa sampai 20 tahun, 15 tahun, ada sistemnya bangun guna serah, ada sistem bangun serah guna. Kalau bangun serah kan dibangun dulu oleh pihak ketiga atau desa, lalu digunakan bersama-sama, selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Ini harus disepakati secara detail dan mungkin banyak dokumen yang harus disiapkan pada waktu berita acara itu, termasuk kontribusinya. Nah, yang terakhir, ada salah kaprah juga pemahaman tentang kontribusi kepada desa melalui PADES. Setelah banyak kasus Inspektorat menemukan bahwa bumdesa itu cenderung menunggu laba rugi yang terakhir. Jadi berapa labanya barulah kemudian dia setor ke PADES. Kadang-kadang waktu COVID hampir bumdesa rugi sehingga tidak ada setor ke PADES. Jadi pertanyaan, ini ada aset desa atau uang sekian kok nggak ada sama sekali PADES-nya. Nah, beberapa teman bumdesa yang saya temui akhirnya bisa menemukan siasat baru. Jadi pada waktu di laporan laba rugi, misalnya ini ada kerjasama kawin, bukan kawin ya, tapi upacara perkawinan yang menyewa kantor balai desa atau ruang pertemuan, itu kerjasama. Misalnya penyewa yang mau nikah itu membayar 30 juta, langsung disepakati dalam perjanjian bahwa pemerintah desa mendapatkan 30%, sedangkan bumdesa mendapatkan 70%, maka langsung dibagi. Nah, di situ disetor langsung ke PADES, ke rekening kas desa, jangan cash, bahaya. Karena kan jadi pertanyaan waktu pencatatan, bumdesa mencatat sudah keluar, pemerintah desa belum masuk. Nah, ini yang cukup akan jadi bakso dan ini akan menjadi tumpukan masalah. Bahayanya kan menyerang kemana-mana. Nah, ini harus dicatat dua sisi. Nah, ini baru dicatat pada waktu sebagai beban atau biaya, sehingga tidak perlu menunggu nanti Desember. Ini kan selalu jadi pertanyaan. Ini kalau laporan tahunan saja harus menunggu Desember, lalu masuknya PADES kan Januari Februari, itu kan kalau nggak kelar. Nah, akhirnya kan kecewa gitu pemerintah desa. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi jangan menunggu laba total, tapi diperjelas jenis-jenis usaha. Kalau jenis-jenis usaha yang skala lokal desa yang sederhana sudah terlampaui, di jalur advokasi ini sedang kemarin diskusi panjang bagaimana ada bumdesa mendirikan bersama-sama dengan perusahaan sawit atau teknologi industri sawit untuk mendirikan pabrik mini CPO plus nanti ada produk-produk derivatifnya. Nah, ini bumdesa nggak punya uang. Bagaimana caranya? Tidak perlu bumdesa memaksakan diri mendirikan unit usaha, karena syarat unit usaha itu kan macam-macam. Ada 50 juta atau 1 PT, kemudian skalanya kalau 5 miliar ke atas baru yang atas UMKM. Nah, karena kebutuhan mendirikan misalnya pabrik mini CPO itu 1,4 di daerah Bengkulu, 1,3 per pabrik, maka sistem yang digunakan adalah bumdesa dan perusahaan tadi bekerja sama. Nah, disitulah dinas PMD itu fasilitasi untuk pertemuan. Apa yang dibutuhkan ya? Mungkin perizinan yang supaya tidak rumit. Olahannya dipastikan jangan menggunakan lahan yang bermasalah atau sengketa. Disitulah supradesa seperti Pemkab, dinas PMD terutama itu bisa memfasilitasi itu. Di sisi lain, perusahaan juga merasa tenang.
karena dia ada pemerintah yang memfasilitasi untuk proses pendirian satu pabrik ini. Nah ini komposisi sahamnya komposisi modal untuk mendirikan pabrik dan seterusnya itu BUMDESA tidak mayoritas, tetapi dia banyak bisa mendapatkan manfaat. Masyarakat desanya ikut kerja di situ. Kemudian kontribusi kepada desa jelas, itu bisa di dua jalur. Apakah kontribusinya masuk dulu bagi hasilnya ke BUMDESA, barulah diberikan ke PADES. Ini keuntungan bagi Sanghati. Sistem pertama ini ada, saya buka aja. Jadi misalnya BUMDESA dengan perusahaan, hasilnya bagi hasil usaha masuk ke BUMDESA, langsung dikeluarkan setiap bulan misalnya gaji atau honor tunjangan untuk Sanghati, itu sah. Direktur juga apalagi. Nah barulah terakhir baru dibagi ke atau store ke PADES. Itu sistemnya bisa disusun ulang, disepakati bersama tergantung dari kesiapan modal usaha untuk melakukan pendirian. Nah itu kira-kira banyak masalah yang nanti pasti bisa berkembang dan sekaligus peluang. Prinsipnya kalau bergerak dalam BUMDESA atau BUMDESMA itu, masalah itu adalah peluang untuk menciptakan cuan, istilahnya tiktokers kan. Jadi, kalau masalah dalam konteks perencanaan pembangunan desa itu harus dibayar dan dibelanjakanlah uang APBDes itu. Tetapi kalau BUMDESA itu justru masalah itu akan menjadi uang. Itu makanya bedanya kalau kami guyon, kalau menyebut rapat itu pasti pemerintah desa. Tapi kalau BUMDESA mau meeting, karena meeting itu berarti cari uang. Itu bedanya, kalau rapat itu menghabiskan uang, kalau meeting itu mencari uang. Nah, yang kedua tentang masalah hukum, memang tidak bisa dipungkiri banyak kepala desa yang bermasalah. Kalau didekati dengan para legal desa atau model-model advokat mungkin sangat mahal. Memang akhirnya para kepala desa yang awalnya terkena hanya masalah maladministrasi itu berkembang menjadi tipikor dan juga dugaan lain yang ya ini dalam konteks pemidanaan itu muncul. Makanya sebelum pidana itu muncul, keawasan kita untuk bisa melihat aspek administrasi keuangan itu menjadi utama. Agenda lain sebenarnya di Indonesia mulai berkembang dan sempat menjadi agenda diskusi di dalam advokasi adalah restoratif justice. Jadi kejadian-kejadian yang sebenarnya patut diduga ini korupsi, patut diduga itu bisa didekati dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu sebenarnya pertemuan saja antara APH, pemerintah misalnya akan dilihat ini maladministrasi atau perbuatan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum, crash matter overhead blades dat misalnya. Oh bukan itu, ini hanya nggak masuk. Kejadian misalnya salah satu kades dituduh menyelewengkan CSR. CSR-nya baru dibuka oleh inspektorat itu 8 tahun. Di 8 tahun terakhir diminta untuk dibuka kembali. Akhirnya semalaman itu saya lihat pemerintah desa mulai sekdes dan sebagainya sibuk untuk mencari sumber-sumber kwitansi, dan nggak mudah untuk menemukan itu karena prinsipnya kepala desa atau sangat itu kan ada uang saya langsung dibagi, bukan dicatat dulu. Yang penting rakyat senang kan gitu kan. Yang membutuhkan senang, lupa nggak dicatat orangnya siapa, statusnya apa. Akhirnya itulah menjadi masalah. Setelah dihitung-hitung ulang ya hanya mengembalikan dari sekian ratusan hanya puluhan saja. Tetapi setelah diceramai oleh inspektorat. Nah ini keterampilan audit ini menjadi penting. Kalau di BUMDESA pengawas itu minimal nanti dilatih audit keuangan setempat. BPD tidak perlu mengawasi sampai detail jurnal kwitansinya mana, itu zaman dulu BPD seperti itu. BPD itu mengawasi misalnya gini, kok di sana ada masalah aset BUMDESA yang wisata jebol pipanya, rakyat komplain merusak sawah atau merusak ladang. Nah itulah disampaikan ke BUMDESA, bukan memeriksa berapa harga pipanya tadi, bukan. Nah, fungsinya lebih ke aspirasi rakyat. Karena apa? BPD itu fungsinya sudah dispesifikkan pengawasannya oleh pengawas di BUMDESA itu. BUMDESA itu bisa memeriksa laporan keuangan detail dan itu ada tanda tangannya, ada format laporan pengawasan. Kalau nggak ada laporan pengawasan maka nggak ada gajian. Karena pengawas sekarang digaji. Penasihat juga sama, nanti ada laporan sedikit lah tentang kinerja.
Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, pasti akan bisa berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Pak Kadis. Ya, karena memang mengingat waktu juga, hanya ada beberapa permintaan yang barangkali perlu kami sampaikan. Yang pertama, kalau kita mengacu dalam sistem perencanaan pembangunan desa, ada kan regulasinya mulai dari pembahasan RKPDS yang ditetapkan mulai dari 1 Juni sampai dengan tanggal 30 September. Nah, sedangkan penetapan APBDes itu mulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 30 Desember. Nah, yang menjadi kendala kita sering terlambatnya terkait terkait tentang pagu ADD di Kementerian Keuangan ya. Pagu ADD itu sering terlambat. Pagu DD. Pagu dana desa yang sering terlambat sehingga sistem perencanaan di desa itu tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, barangkali itu kami salah satu bagian aspirasi yang mungkin juga bisa disampaikan ketika terjadi diskusi lintas kementerian. Ini yang sering jadi masalah kita. Nah, itu salah satu. Yang kedua adalah kalau boleh Pak, mungkin itu juga terkait hubungannya dengan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Desa terkait BLT. Bagi saya harusnya BLT ini jadi urusannya pemerintah pusat, tidak perlu dibebankan lagi di dana desa. Kemarin Pak, ketika peraturan Kemendes nomor 114 tentang prioritas pembangunan dana desa yang menetapkan 40% BLT, kemudian kalau di PMK itu 60%, belum sempat jadi masalah Pak. Nggak tahu menghitungnya gimana. Sampai ada salah satu desa karena dibebankan harus 40%, sampai kepala desanya terima BLT Pak, perangkat desanya terima BLT, karena sudah nggak tahu lagi mau cari gimana ini 40% ini, kan? Nah, ini nggak harus sebentar pada saat prioritas pembangunan harus juga diketahui basisnya seperti apa, sehingga kemudian kepala desa mampu mengelola, kemudian membangun desa itu berdasarkan kearifan lokal dan dia lebih tahu keberadaan di desa daripada terlalu banyak mengintervensi, membagi-bagi, ada mandatori seperti itu. Barangkali itu yang sebagai masukan Pak. Barangkali untuk terkait tentang prioritas ya, dia berbasis lah, terpecah situasi, maksudnya terakomodir supaya kemudian itu desa tidak terlalu banyak diintervensi. Apalagi sama dengan ini sudah ada lagi surat edaran terkait tentang masyarakat yang kurang mampu diberikan BPJS dan dibebankan di dana desa lagi. Dan itu lama-lama dana desa semua habis. Soalnya dana sangat dipindah. Ya, itu barangkali Pak, supaya itu masukan kami yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk dalam hal dengan kebijakan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Rudianto Mukulungan, Sangadi, Desa Puja 1, Kecamatan Puja, Kabupaten Pramodo. Saya membagi dua sesi untuk penyampaian saya sore hari ini. Yang pertama terkait dengan kita tidak datang untuk menguji Permendes, karena saya yakin dan percaya sudah dibuat sedemikian berubah oleh para ahli, dan sampai hari ini kami pikir berjalan baik dan tidak ada persoalan. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi karakteristik di wilayah. Nah, yang pertama
kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, kadangkala ada persoalan antara BPD. Saya tadi malam mendapat WA dari teman kepala desa di kabupaten saya. Dia tidak datang terkait dengan BPD tidak mau menandatangani penetapan APBDes yang sudah dibahas sebelumnya. Saya tanya lagi kepada Bapak Sangat ini, apakah tahapan dari perencanaan rancangan RKPDes, penetapan RKPDes, kemudian rancangan APBDes itu sudah semua sesuai tahapan. Tetapi pada saat penetapan APBDes, BPD punya keinginan lain untuk merubah. Nah, saya pikir kita tidak masuk di ranah persoalan desa, tapi mungkin saya lebih kepada Kementerian Desa. Bagaimana kemudian itu saya pernah tidak ada dasar yang saya pegang, tetapi saya pernah mendengar bahwa ketika APBD, contohnya di salah satu daerah, tidak ditandatangani oleh Ketua DPR rancangan APBD-nya, maka sekian dengan waktu sekian itu gubernur boleh mensahkan APBD itu dijalankan. Agar supaya karena terjadi di desa ini sekian, sama yang Pak bilang tadi, ada BLT tidak terrealisasi sekian 7 bulan sampai 8 bulan karena APBD-nya belum bisa diketuk-ketuk oleh walaupun sudah difasilitasi. Karena ini memang ketidakpahaman. Saya percaya bahwa BPD kita di daerah itu tidak paham dengan Permendagri nomor 110 2014. Itu yang pertama. Apakah mungkin tidak ada celah untuk menambah regulasi kaitan dengan kewenangan BPD itu, dan agar supaya mematahkan juga keangkuhan BPD tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kepala desa, kepentingan masyarakat. Yang kedua, kaitan dengan kesejahteraan kami, Pak, yang selalu jadi kecap. Memang di pusat kami lihat ya, ada juga siaran YouTube anggota DPR. Ini kami tadinya mendengar 3% dari dana desa diposkan untuk operasional pemerintah desa. Kami awal-awalnya bangga, tapi pada akhirnya kami kecewa. Mengapa? Karena sudah diatur. Untuk apa 3% ini? Pada akhirnya, ternyata Pak, kami di daerah Bolamongono dengan adat istiadat, kalau dengan gaji kesejahteraan kami 2.250.000, itu cuma habis di pokok kutat, orang bilang, di pesta. Dan kita pestanya nggak karuan, Pak. Jumat, Sabtu, Minggu itu pesta setiap minggunya, dan wajib kepala desa datang mengisi minimal 300.000 itu. Beda di daerah lain, kepala desanya malah yang disumbang oleh tuan pesta. Tapi kami datang bawa ayam, bawa uang, ya. Nah, bagaimana kami bisa menyekolahkan anak kami? Nah, 3% ini tadinya menjadi harapan kami, sudah diatur lagi bahwa harus dengan aturan ini, termasuk yang ini perjalanan kami ke sini. Ya, jadi saya kira ini boleh dipikirkan oleh Kementerian Desa, bagaimana kesejahteraan kami ini agar supaya ke depan ini bisa sesuai. Minimal 3% ini, kalau kepala daerah yang lain kan yang punya jengkol, orang bilang kan cuma kepala desa juga punya. Kok kami tidak ada anggaran rumah tangga? Padahal kami kalau 1 minggu itu 1 pekan 7 hari, tapi kepala desa bekerja 8 hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, tidak ada henti-hentinya. Jadi kira-kira itu yang sesi pertama yang perlu saya sampaikan. Sesi yang kedua di bidang BUMDes, ya. Jujur saja, saya kepala desa yang sudah periode kedua. Periode kedua ini sudah ada 2 kali saya studi banding
satu yang terakhir itu di Bogor, salah satu punya pendapatan asli desa 2,8 miliar. Saya tidak percaya kemarin itu. Saya coba minta ke kadesnya untuk representasi. Ternyata benar. Nah, tetapi setelah kami melihat kondisi wilayah kami 11-12 dengan Papua, Pak. Ya, karakteristik kami itu beda mungkin. Kalau di daerah Jawa, kalau mau bikin simpan pinjam, ya memang simpan pinjam. Kalau di sana kita cuma pinjam, simpan nggak ada. Pinjam. Ya. Jadi karakter kita yang berbeda mungkin. Makanya di daerah kami itu BUMDes ini sampai hari ini belum ada yang kami dengar berkembang. Nah, tetapi yang perlu saya sampaikan pada Bapak, mungkin dicarikan format atau carikan mungkin Kemendes boleh mengalokasikan dana untuk pelatihan kepada pengurus BUMDes agar supaya sistem karena pengurus BUMDes setelah dibentuk disesuaikan oleh Sanadi, sesudah itu mereka menganggap bahwa ini uang negara, mari kita sama-sama berjamaah menghabiskan uang negara. Pengalaman kita pernah mengalokasikan dana 100 juta ke BUMDes, 2 tahun itu di warung sembako habis. Ya, jadi memang nggak balik. Jadi itu soal BUMDes. Nah, mungkin yang di daerah kami itu adalah pendapat pariwisata. Nah, bagaimana Kemendes untuk bisa mengalokasikan dana menunjang desa-desa yang punya potensi untuk pariwisata. Itu mungkin yang boleh berkembang. Kemudian Pak ini nanti sebentar saya minta kopian di flash ya soal manajemen pembukuan BUMDes, karena saya di Bogor itu kita lihat itu semua badan usaha milik Persero ataupun BUMN itu masuk di situ melalui desa. Nah, di daerah kami itu kan ada dealer, ada PLN, ada apa. Nah, bagaimana formatnya supaya semua ini bisa melalui BUMDes, ya kerjasamanya, bentuk kerjasamanya, dan kemudian manajemen keuangannya. Jadi saya kira itu yang, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan kaitan dengan memperjelas apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi kaitan dengan banyak kepala desa yang sering dilaporkan. Nah, memang ini juga kami siapa mau disalahkan, memang hukum negara kita demikian, tetapi mungkin kami minta kepada Kementerian Desa bisa mengeluarkan satu rekomendasi bahwa sebelum disentuh oleh APH, kami ada API, ada inspektorat. Apalagi pada masa akhir jabatan, saya pernah terjadi di akhir jabatan dilapor, meskipun tidak ada fiksi, tapi alasan dari lembaga hukum bahwa hukum akan tetap menerima laporan yang didengar, dilihat, dirasakan. Ya, terlepas benar atau tidak, yang penting Bapak datang klarifikasi. Tapi ingat loh, kami wilayah adat dan hukum perasaan yang sangat tinggi. Ketika anak keluarga kami, namanya sudah di kepala desanya, orang tuanya, bapaknya sudah dipanggil oleh baju coklat, itu asumsinya lain. Nanti anak kami cacat loh. Terlepas benar atau tidak, kami tidak punya hak lagi untuk menuntut balik. Karena mau dilapor rakyat kita sendiri berhadapan. Supaya kita punya punya harga diri. Harus kita hukum yang orang yang tidak bisa membuktikan kesalahan kepala desa. Saya kira mungkin kecuali fiktif, kita tidak juga membela diri kami kepala desa, karena kami ini bukan malaikat, kami bukan rasul, kami manusia biasa. Ya, jadi saya kira ini mungkin format-format yang boleh digunakan oleh Kementerian Desa agar supaya kami sebelum disentuh oleh APH ada inspektorat dulu lah kami, supaya kami agak sedikit lega, anak cucu kami tidak cacat.
mental karena bapaknya sudah dipanggil oleh kejaksaan. Nanti sedikit lagi pakai rompi orange. Wah, jadi kira-kira itu saja yang boleh kita sampaikan pada Bapak dan Kementerian Desa. Yang terpenting sekali itu 3% itu tolong berilah kewenangan kepada kepala desa untuk mengatur yang 3% itu sepanjang tidak berbenturan dengan regulasi. Tapi kalau sudah diberikan kewenangan kemudian diatur, ini sama dengan otonom atau hak KPH kami dicabut. Tidak ada lagi hak kewenangan kami untuk penggunaan anggaran. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arus. Sampai 5 pertanyaan. Sebelum ini pertanyaan terakhir karena mohon maaf jam 4 nih Pak ya. Nah, mungkin nanti akan dilihat dengan Pak Anam 5 pertanyaan secara gamblang dan memuaskan. Silakan Pak Anam. Baik, kalau yang tentang 3% itu perdebatannya memang panjang, awalnya dari kepala desa tapi menjadi pemerintah desa, dan saya lihat memang rinciannya juga antara memihak pada kepentingan adat, kepentingan pribadi kades atau sangadi yang bersekutu atau aliansi dengan adat itu tidak bisa dipisahkan, sehingga pengeluaran lebih besar daripada simpanan. Yang soalnya kalau simpanannya banyak itu, Pak. Nah, itu memang perdebatan yang bisa diramaikan dan selalu diusulkan, karena kan awal 3% itu juga usulan besar-besaran waktu RPC. Sehingga kawal terus, dan saya kira bisa rajin untuk komunikasi dengan seluruh asosiasi maupun kementerian desa dan lintas kementerian lain. Baik, kalau dari kisah-kisah yang ada dalam forum ini, kalaupun kementerian desa itu regulasi tidak bisa 100% sendiri, dia selalu ada Kementerian Keuangan untuk menyusun untuk apa 3% itu dan seterusnya. Nah, ini saya kira ke depan nanti bukti-bukti yang ada itulah yang harus diumumkan, karena memang adat itu mahal tetapi sekaligus menjadi perekat di desa. Dan tentang BUM desa simpan pinjam, kalau Bapak Sanghadi kemarin ke Ponggok simpan pinjam ya, dan Malang juga simpan pinjam itu di Ponggok relatif gagal, karena BUM desa Ponggok tahun sekitar awal pendiriannya justru simpan pinjam. Ya memang benar banyak yang pinjam terus ya lupa nyimpan. Memang simpan pinjam sangat dihindari dan sangat rawan untuk dilakukan oleh BUM desa. Memang BUM desa simpan pinjam itu generasi sekitar tahun 2009-2010 itu banyak sekali BUM desa simpan pinjam. Beberapa BUM desa yang rugi tadi ya mungkin sinyalemennya muncul kerugian, sebaiknya mengikuti satu solusi yang ada di dalam PP BUM desa. Ada 3 cara ketika BUM desa sudah mulai rugi. Berturut-turut saya, yang pertama diambil alih oleh timnya pemerintah desa dan disusun ulang untuk bisa menyusun proyeksi keuangannya, dan yang terakhir menambah modal setelah ada rencana program kerja yang sangat detail. Dan itu formatnya ada di Permen Desa 3 yang mungkin sudah populer atau sudah tersiar di mana-mana atau mungkin tercecer di mana-mana. Kemudian untuk wisata, tadi menarik dari Pak Pangeran, ada klaster jagung tadi. Misalnya, apakah memang itu perlu dilihat secara faktual? Apakah memang BUM desa atau BUM desa sanggup bekerja sama dengan korporasi lain, ya kan, dengan kepentingan dari Kementerian Desa di level kawasan? Cocoknya apa? Apakah BUMDesma ataukah BUM desa? Karena kalau BUMDesma ini prosesnya kan desa-desa harus berkumpul dulu untuk menyertakan dan komitmen, ya. Tetapi kalau dalam klaster jagung tadi 2 atau 3 desa itu kerjasama saja antar BUM desanya tanpa harus mendirikan BUMDesma. Itu mungkin bisa cenderung agak mengurangi tingkat kerugian dan kecemasan kalau mau nggak kembali. Yang pasti BUM desa kalau rugi itu sudah ada solusinya, tidak masuk pidana tetapi masuk pembenahan di administrasi dan manajemen.
Kemudian tentang file-file Pak, yang terbaru memang ada satu keputusan Menteri Desa tentang cara mencatat laporan keuangan Pak. Dan memang ini pasti butuh waktu komunikasi, sosialisasi dan latihan. Inspektorat tidak akan serta-merta memeriksa begitu saja tanpa melihat keputusan Menteri itu. Nah ini prosesnya adalah memang benar. Kalau pelatihan dari Kementerian Desa kan mungkin terlalu sedikit ya Pak. Mungkin dari dinas kan bisa lebih banyak. Itu bisa intens manajemen teknis untuk pencatatan laporan dengan menggunakan format contoh dari keputusan Menteri Desa tentang laporan keuangan desa. Jadi sekarang nyatatnya bukan uang masuk debit, uang keluar kredit. Kalau itu terbiasa lihat rekening ya Bu ya. Tetapi yang benar adalah tergantung posisi debit kreditnya pada akun apa. Kalau pendapatan satu normanya ya kredit dan masuknya dibandingkan aset berarti debit. Nah latihan logika akuntansi berpasangan ini yang akan mewarnai proses baru bagi hukum desa supaya apa? Ketika ada pemeriksaan entah itu secara politis yang dilakukan oleh BPD misalnya atau dilakukan oleh pengawas atau mungkin masuk pasal yudisial yang dilakukan oleh APH hukum audit misalnya, inilah yang diserahkan. Kejadian salah satu yang Bapak kunjungi kemarin itu, biasanya itu dilaporkan Pak. Nah sekarang APH itu tidak bisa membedakan lagi antara pengaduan dan pelaporan. Yang diatur sekarang oleh KPK dan mulai disosialisasikan di mana-mana adalah pelaporan. Pelaporan itu tidak peduli siapa yang melaporkan. Makanya ada tanda petik LSM, lembaga satu malam. Atau lembaga yang saling melaporkan temannya sendiri. Apa-apa? Saya biasa seperti itu. Bahkan lembaga yang saling mengawasi tetapi ada muatan-muatan kepentingan jangka pendek. Dan itu selesai dengan satu malam juga di sebuah kantor. Karena saya mau menjumpai langsung seorang Bu Desa yang setengah diperas ya kan? Iya asli. Ya kan? Datang ada KP berapa? Tapi sambil diberitahu laporan keuangan versinya yang benar. Nah kalau bagi APIP itu akan melihat standar akuntansi keuangan yang dipakai. Kalau keputusan Menteri Desa seperti itu, itulah yang dipakai. Tetapi yang tidak hilang kan yaitu urusan tadi Pak, lembaga saling melaporkan, lembur sampai malam, ya kan, akhirnya lemes sampai malam. Ini lagunya layarnya sudah habis, masih begitu, ya kan, layar satu malam Pak, biasanya layarnya lebar ada tulisannya. Nah terakhir minta bagi-bagi. Ini di bagiannya masih ramai. Dan itu akhirnya beberapa pelaku hukum desa itu menjadi ATM berjalan. Jadi kalau setiap jalan diminta ATM. Kenapa kadesnya juga sangat dia karena dia penasehat dianggap berbagai dari masalah diminta juga di ATM berjalan. Kalau sudah tidak kuat larilah ke kadis. Kadis jadi bagian masalah juga. Dia bagian menerima laporan, ya entah itu siapa yang lapor tidak tahu. Jadi itu menarik waktu beberapa bulan lalu saya dipanggil dengan KPK. KPK meminta tidak ada lagi pengaduan sebenarnya yang tepat itu. Yang dianut mazhab Indonesia atau anti rasuah korupsi adalah pelaporan. Tidak peduli siapa yang melaporkan, tapi apa yang dilaporkan. Nah, selama para sanghadi mampu membuktikan bahwa yang dilaporkan itu tidak ada masalah, ya selesai. Yang masalah adalah yang melaporkan, Pak. Pengaduan. Nah, pengaduan masih dikasih gitu jadi klarifikasi. Betul. Kalau pengaduan itu enaknya kan akan dikembalikan pada tanda petik juga juknis panduan pedoman dan seterusnya. Kalau pengaduan tuh di situ Pak. Tapi kalau pelaporan versi nanti mainstreaming anti korupsi, Bapak nggak terbukti perbuatannya. Tapi itu diarsip. Nah teknologi arsip itu siapapun yang tidak bersalah, kalau ada yang lapor lagi dibuka lagi arsipnya. Inilah yang disebut mengapa maladministrasi itu harus disikapi betul-betul dari sisi keuangan. Iya, jadi buka tutup seperti layar film. Iya, karena teknologi arsip itu teknologi hukum terbaru. Ya belum tentu orang saat ini bersalah. Siapa tahu besok salah juga. Nah, itu makanya
regulasi di Kementerian Desa itu selalu berkali-kali menjadi satu dasar ketika di pengadilan. Ada saksi ahli juga dari Kementerian Desa, yang para pejabat yang memang menangani soal itu. Nah, tetapi karena kita belum tentu semua menjadi saksi ahli, tapi pada kita akhirnya ada masalah diri kita sendiri dan berani mengantisipasi masalah-masalah itu. Kalau Bum Desa rugi, ya jelasin kerugiannya kenapa. Tidak perlu takut rugi, Pak. Di PP 11 yang penting menyebutkan alasan kerugiannya. Terus kemudian kalau Bum Desa ingin mendirikan pabrik jagung yang hebat ya Pak Rusli ya, itu syaratnya yaitu usahanya bisa mengoperasi di mana saja, bentuknya PT. Mau ekspansi sekali, lihat kolaborasi dengan perusahaan lain bisa. Persoalannya adalah maukah duduk bersama. Nah, setelah duduk bersama ini jangan dibuka hanya kepentingannya, motifnya apa. Kalau motifnya mau kaya, ya harus dibuka. Kalau motifnya mau miskin es krim, ya ayo miskin bersama. Tapi kalau ingin kaya bersama secara kolektif, ya itulah seperti Undang-Undang Desa, supaya Bum Desa, Bum Desma itu mampu menyejahterakan tidak hanya masyarakat desa, tapi sekaligus rakyat. Nah, itu kan sangat itu kan pemimpin rakyat, paling tidak kan kaya duluan atau belakangan. Nah, format-format lain Pak mungkin tentang keuangan saya bisa, tapi yang perjanjian ini beberapa harus saya hapus dulu. Nanti saya minta nomornya saja, karena ada menyangkut nama Direktur Bumdes bekerjasama dengan siapa, lah itu harus saya hilangkan. Ya, beberapa perjanjian. Memang penting sekarang fasenya tidak usah terlalu ribet. Kalau yang ada perjanjian bisnis yang sudah dilakukan, perjanjian sudah beres. Kenapa Pak? Pakai PK Pak. Ini Pak ada satu lagi, saya Rizky Malantok, Kepala Desa Konaran Barat, Kecamatan Bulungan Tenggara, Kabupaten Lamongan. Yang saya minta kepada Kementerian Desa untuk sampaikan kepada teman-teman pendamping desa untuk dapat mendampingi desa untuk melakukan dasar hukum pendirian BUMDes, karena itu yang kendala di desa Pak. Dasar hukum pendirian BUMDes itu kan ada yang mau diurus, itu yang diurus itu ya bukan PDS ya, tapi dasar hukumnya ada yang mau diurus di sini. Ya, dasar hukum BUMDes yang ada di desa, karena desa-desa itu dia banyak desa yang mendapatkan dana alokasi tambahan melalui Komisi 5 bantuan BUMDes, namun mereka mempertanyakan dasar hukum pendirian BUMDes. Tidak ada badan hukum BUMDes di desa. Itu yang memang sangat penting, badan hukum, ya, badan hukum BUMDes yang di desa. Itu, terima kasih. Ya, baru mendapat bantuan. Ya, baik, memang itu selalu jadi problem ketika bantuan-bantuan mau masuk ke Bum Desa. Yang pasti, kalau mengikuti sekarang perubahan definisi Bum Desa itu adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan seterusnya, maka ada syarat prosedural yang dipenuhi. Pertama yang registrasi, ya, registrasi dapat nama, kemudian baru menyusun peraturan desa dan lampiran anggaran dasar. Di dalam itu ada KPLI. Hati-hati, kalau ini targetnya hanya mencapai mendapatkan bantuan hibah, hati-hati, jenis usahanya harus relevan. Ya, itu sudah praktek 2 tahun terakhir seperti itu. Tinggal KPLI-nya, klasifikasi baku layanan industri, nomornya itu dicantumkan jangan banyak-banyak. Beberapa Bum Desa yang draftnya masuk, KPLI-nya 5, itu pajaknya tinggi. Dan terlalu ribet, organisasinya cuma 3 orang digaji berapa ngurusi 5 KPLI. Belum, sangat belum dapat gajian. Repot itu. Nah, itu dasar hukum dan sekaligus akan menjadi hukum baru di desa itu. Jadi perdes pendirian Bum Desa plus lampirannya adalah anggaran dasar. Nah, di dalamnya itu ada jenis usaha, bukan unit usaha, jenis usahanya. Ya,
Lalu kemudian ada Perkades, Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga. Nah setelah itu ada SK Kepengurusan, dan yang terakhir rencana program kerja, yang mana pengurus itu menyusun rencana program kerja yang akan dibahas di musdes tersendiri. Setelah ini barulah diupload, dan setelah oke dipamerkan untuk mendapatkan hibah. Setiap ada penyertaan modal, entah itu bentuknya dari dana desa ataupun hibah, kalau bisa buatlah perdes atau perkades. Terserah kewenangannya mau dipakai yang mana. Kalau saya praktis perkades supaya orang tahu ya. Tapi kalau ingin semua lebih banyak yang tahu, ya perdes. Tapi secara regulasi itu perdes penyertaan modal. Hanya itu saja. Kalau ada bantuan pernah kejadian, ini Bum Desa terima bantuan untuk wisata. Maka supaya aset ini tidak hilang dan gunanya untuk apa dan siapa yang mengelola, maka dibuatlah singkatnya perkades. Kalau perdes kan harus membiayai bisdes, BPD harus mimpin sidang dan keluar biaya khusus itu ya. Itu Pak. Ya, ini nambahin dikit nih Pak, tadi yang perjelas kades yang sering dilaporkan. Ini pencegahan saja Pak. Di beberapa kabupaten ini rancangan APBD ini sebelum terbit Pergub atau Perdes ini dikonsolidasikan di APIP, itu minimal kalau lolos dari sana itu mengurangi aspek dari korupsi gitu kan, tergantung pelaksanaan. Jadi kalau bisa ya di sana, kalau sudah ya syukur, kalau belum rancangan APBD ini sebelum diperbukan konsultasi dulu di APIP. Ini di beberapa kabupaten saya dapat laporan dari Pak Kasih itu, termasuk Kaltim juga meneruskan semua desa itu sebelum ditetapkan dia konsultasikan untuk mengurangi pemanggilan. Dan kepala desa dipanggil oleh kejaksaan itu memang harus ada rekomendasi dari APIP, masih berlaku sampai ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada polisi nyelonong minta macam-macam, itu dilaporkan aja. Bahkan ada layanan online di sini juga. Kalau memang kalau nggak ada rekomendasi APIP, tiba-tiba nyelonong jaksa, tiba-tiba nyelonong polisi, itu udah ada kasus yang dipindahkan polisinya di Kalsel, di Sumatera Rio, ya sudah ada beberapa kasus seperti itu yang tanpa rekomendasi tapi polisi juga ini sudah dilaporkan dan tidak tahu tidak lanjut, yang penting katanya diberi sanksi. Dan kemarin saya masih tanya sama dari para kami yang hadir ini, saya tanya masih berlaku rekomendasi dari APIP, jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut inovasi, yang penting kita niatnya baik, insya Allah nggak ada apa-apa kan gitu Pak ya. Terus kedua, jadi kayak Bapak itu semua kades itu curhat juga setiap kali pertemuan. Kondangan itu hampir tiap hari rata-rata 5 Pak. Kalau kades sekarang 100.000 diejek, ada 900 kali 5 ke 1 juta sebulan Pak, 30 hari berapa ya. Nah makanya saya anjurkan ya udah deh jangan main di proyek, karena tadi lembaga satu malam pun tahu ribut ya. Saya pernah dampingi inspektorat sampai pondasi pun diukur sentinya kurang sekian senti semua ya, pengerasan jalan. Sudah mainnya yang tahu Pak Kades dan Tuhan saja, sehingga nggak dilaporkan. Apa contohnya ya, contoh ya penghasilan dari desa. Contoh ada satu desa wisata, uang masuk sehari 20 juta ya, di daerah Jawa Barat, Sawari. Nah, kalau dia lapor 15, yang tahu dia makasih sama Tuhan ya, minimal nggak dilaporkan ya kan, daripada nyuri semen, nyuri besi ya di dalam proyek-proyek APBD, mendingan bikin usaha ya, usaha yang bisa Bapak untuk menutup biaya-biaya seperti itu. Saya setuju, kepala desa bukan malaikat, tetapi kalau orang Jawa bilang ngono yo ngono semono gitu ya. Ya artinya dengan ada PAD itu, siapa yang Bapak protes? Ya, PAD saya 2M, padahal Bapak terima 2,5 misalnya. Yang tahu Bapak sama bendara sama Tuhan kok. Ya kan? Nah sekarang kalau seorang bupati, kalau dengan dinas pendapatan daerah bilang yang namanya warung makan pajak Pak, jumlahnya ribuan. Setiap usaha pajak, kadang kita nego kan gitu ya, harus bayar 1 juta, bayar 500.
ada yang nggak mampu ngitung lah gitu ribuan satu kabupaten. Kalau bupatinya ngomong pendapatan kita dapat 300 M, kalau dapat 400 ya jangan bangetan lah 300,5 gitu kan. Yang tahu kan dia Pak Kadisnya dan Tuhan. Pegawai yang lain aja nggak ngerti karena setoran dari mana-mana kan. Nah ini yang saya maksud. Saya tidak mengajari jelek Pak, cuma daripada untuk mengatasi Bapak tadi ya. Ya, jadi intinya gitu Pak. Dua hal tadi APBD koordinasi dulu. Ya. Oh iya. Karena kebanggaan ya Pak. Ya, itu. Ini sama Pak Pangeran juga katanya. Aduh, jadi pegawai negeri gini. Tapi ada nilai Pak kebanggaan yang tidak bisa dinilai orang. Itu saja Pak. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Maaf juga. Ya, mudah-mudahan kita di lain waktu bisa bertemu kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta nomor Pak. Bisa. Kalau minta handphone nggak bisa Pak. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan dengan Pak Anam Pak Suwanani. Sedikit saya tambahkan mengenai BUMDes untuk pendaftaran dilihat tanggal 3 2021 desa untuk pendaftaran online. Sekali lagi beberapa pertanyaan masukan buat kami kasih pimpinan diskusi di antara lingkungan DPI dan kesesuaian. Kami akan buat diskusi pimpinan hal itu. Lebih kurangnya kami mohon maaf, saya Pak Suwanani, Pak Anam dan teman-teman advokasi dalam penyampaian perannya kurang memuaskan. Karena kami bukan untuk memuaskan, tapi menghasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.